Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melihat video ini, dan kami selaku kelompok 2 bisa menampilkan presentasi kami di video ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah bersedia untuk melihat video ini. Semoga kawan-kawan bisa memahami apa yang kami telah jelaskan. Bila kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Robert Joko Purnomo. Yang kedua, Winnie Safitri. Yang ketiga, Amrina. Baiklah, ada juga kami di sini mendapatkan judul tentang komunikasi dalam organisasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah kawan-kawan, kita lanjutkan. Yang pertama ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian atau pesan informasi dari sesuatu pihak ke pihak lain yang tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena adanya komunikasi maka seorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin kawan-kawan di sini tidak perlu penjelasan yang sangat mendalam karena kawan-kawan sendiri sudah di luar nalar sendiri tentang pengertian komunikasi ini. Baiklah, kita lanjut. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Ini ada dua pengertian atau dua persepsi dari para ahli. Yang pertama, Hemset atau Betty. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang bisa lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku dan tindakan. Kita ketahui di sini bahwa komunikasi tidak secara verbal saja, tetapi komunikasi bisa menggunakan bahasa tubuh atau bahasa-bahasa isyarat. Yang kedua, ada juga para ahli Tedesson dan Terdosson yang mengungkapkan komunikasi adalah menyebarkan informasi, ide, sikap atau emosi dari seseorang kepada orang yang lain, terutama melalui simbol-simbol. Baik, kita lanjut. Pola komunikasi. Pola menurut Kamus Besar Indonesia dapat diartikan sebagai bentuk yang tetap. Komunikasi menurut Ivor M. Roger adalah proses di mana sesuatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Pola komunikasi menurut Syaiful Bahri mengatakan bahwa pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dari pengiriman dan penerima pesan dengan cara tepat sehingga pesan dimaksud dapat dipaham. Itu menurut Syaiful Bahri. Baik, kita lanjut. Pola komunikasi terdiri atas beberapa macam. Ini salah satunya. Yang pertama itu pola komunikasi primer. Pola komunikasi primer adalah suatu proses menyampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan simbol sebagai media atau saluran. Pola komunikasi primer sebagai menjadi dua lambang, yaitu lambang verbal dan lambang nonverbal. Lambang verbal merupakan bahasa yang mampu mengungkapkan pikiran secara komunikator, sedangkan lambang nonverbal adalah lambang yang digunakan dalam berkomunikasi, bukan bahasa, tapi isyarat dengan menggunakan anggota tubuh, antara lain mata, kepala, bibir, tangan, dan lain-lainnya yang bisa untuk digerakkan. Selanjutnya, yang kedua ada pola komunikasi sekunder. Apa itu pola komunikasi sekunder? Jadi, pola komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang. Lalu apa alasan komunikator menggunakan media ini? Dikarenakan yang menjadi sasarannya adalah orang yang jauh tempatnya. Dan proses komunikasi secara sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien.
karena juga didukung oleh teknologi yang semakin canggih. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengelola komunikasi dalam organisasi. Jumlah informasi di perusahaan besar lebih banyak daripada yang ada di perusahaan kecil. Meskipun berbeda, setiap perusahaan memperhatikan upaya penghematan biaya dengan memanfaatkan aktivitas komunikasi yang semakin besar. Dan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. Yang pertama, penanganan pesan-pesan yang bersifat rutin. Lalu yang kedua, penanganan krisis komunikasi. Penanganan pesan-pesan yang bersifat rutin yang dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya, maka dalam hal itu manajer harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengurangi jumlah pesan. Satu helai saja membuat pesan dapat mengurangi waktu dan sumber daya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berapa banyak surat yang dikirim keluar. Lalu yang kedua ada membuat instruksi yang jelas. Kesalahan komunikasi dapat dialami oleh setiap orang. Meskipun demikian, seorang manajer memiliki tanggung jawab khusus untuk menjadikan orang agar tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, alih tanggung jawab. Melakukan tindak lanjut dan mencari umpan balik merupakan dua faktor yang dapat membantu kerja manajer dan bukan hanya memaksa kehendak kepada orang lain. Lalu yang keempat ada memberikan pelatihan. Sebuah perusahaan perlu memberikan semacam pelatihan kecakapan komunikasi kepada orang yang mewakili perusahaan. Saya Winnie Sapitri akan melanjutkan pembahasan dari Amrina Saputri yang materi tentang bagaimana cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Ya, dimana kita ketahui komunikator dituntut mampu untuk memahami apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu terjadi dengan menggunakan kecerdasan dan kepekaan. Bila berlangsungnya komunikasi dapat diketahui apa yang terjadi dalam suatu organisasi dapat terbaca secara akurat. Media komunikasi apa yang tepat juga memungkinkan tersampaikannya pesan-pesan yang jelas. Ada salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan bisnis ialah keterampilan komunikasi. Adapun keterampilan komunikasi mencakup yang pertama ada keterampilan berbicara, yang kedua ada keterampilan membaca, yang ketiga ada keterampilan mendengarkan, dan yang keempat ada keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut harus dimiliki oleh pemimpin perusahaan, pialang, sekretaris, peneliti, akuntan, jaksa, analisis keuangan, dan lain-lain. Semua pekerjaan di dunia bisnis membutuhkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang komunikasi dalam organisasi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.